kita tuh hidup dalam sama-sama 24 jam. Waktunya sama. Sama persis, nggak ada yang dibedakan. Lu punya otak, lu punya tangan, lu punya kaki, bisa. Ayolah bergerak. Apa yang kalian ada opportunity apa? Yuk sama-sama kita jalan. Maksudnya menjalankan apa yang kita bisa sinkronisasi berdua, sinkronisasi sama-sama. Ayo jalan. Barat kita bermain ular tangga ya. Kita nggak pernah tahu tuh beberapa langkah ke depan. Apakah kita bisa tetap di jalur yang tetap sama saat ini, atau kan bisa saja kita kecatok ular nih, tiba-tiba turun. Tapi ada juga kemungkinan yang lain, bisa saja kita naik setinggi-tingginya karena kita mendapatkan tangga yang cukup signifikan mengantarkan kita ke tempat yang jauh lebih tinggi. Tapi terlepas dari semua itu, yang hanya perlu kita lakukan saat ini adalah kocok saja terus dadunya, berapapun yang keluar terus melangkah. Jadi jangan pernah berhenti di tengah permainan. Merawat semangat. Masih di sini di Arca Media Channel. Hari ini gue ditemenin oleh sahabat gue dari kecil. Cuma sekarang udah jadi direktur Dua Nama Entertain. Yes. Bang Zaini Arasid, tapi gue biasa panggil Bang Vijay. Gimana bro, kabar lo bro? Sehat bro ya? Thank you, dia sehat, alhamdulillah sehat gua. Ini sorry banget, artinya gue paksain banget lo untuk bisa hadir di sini. Ini udah dari 3 minggu yang lalu lo ya, dari 3 minggu yang lalu. Sorry banget. Baru bisa sekarang, nggak gue sia-siain kesempatan ini. Jadi harapannya sih obrolan kita hari ini, siapapun nanti yang menyaksikan bisa termotivasi dengan perjalanan yang lo bisa berada di posisi seperti sekarang ini, yang menurut gue sangat wah lah ya, buat gue sangat wah. Karena gue tahu perjalanan lo memulainya seperti apa, kira-kira seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini punya nilai lah, ya. Yes. Sekalian udah lama juga kita nggak ngobrol ya, cuma ngobrolnya lebih serius lah nih ya. Oke. Gue sebenarnya nggak biasa ngobrol begini, men. Cuman kok kalau di sini tuh boleh anjing-anjingan nggak sih? Ya itu suka lo lah ya. Gimana nyamannya aja. Nanti yang nonton juga dengan kedewasaannya menilai sendiri lah ya. Oke. Jadi area media sosial semua terbuka kok gitu. Yes. Nah, langsung aja lah cuy ya. Gue biasa cai cuy aja nih, ya kan. Lo pernah nggak menyangka bahwasannya lo bakal berada di posisi seperti lo saat ini? Kalau lo bicara pada saat kita mungkin ya 20 tahun yang lalu lah. Wow. Gua tuh gini. Gua tuh nggak pernah bisa melihat esok hari gua jadi apa ini. Yeah. Gitu kan. Bahkan sampai di detik ini pun gue juga nggak tahu nih, gue mengalir apa adanya aja. Ya lo tau lah dari sisi gua, dari sisi pendidikan gue pula, sekolah gue seperti apa, keluarga gue juga seperti apa ya. Ini basically nih temen gue nih gue manggil Adit sih kan. Jadi gue tahu ya, maksudnya lo tau lah kehidupan gue seperti apa. Tahu banget lah. Gitu, gue yang memang dari keluarga yang memang ya cukup berada untuk makan aja lah, cukup bisa makan. Iya, alhamdulillah lah ya. Sekolah pun ya lo tau lah, sekolah gua taraf internasional kan. bukan main. Taraf internasional. Kalau sekolah itu gua datang 9:30, pulang jam 10 pagi. Datang jam 9:30 jam 10 pagi. Dari kelas 1 SMA sampai 3 SMA buku cuma 1. Ya itu gua sama sekali nggak dapat pendidikan formal dari sana. Iya. Gua itu lebih banyak memang belajar hidup itu dari teman nongkrong, dari sisi pergaulan semuanya. Dari sisi pendidikan sama sekali nggak ada. Gua hanya tamatan SMA sih. Gitu memang. Nah, gua itu anak pertama dari keluarga gua lah. Anak pertama, adik gua 2, 1 sudah meninggal, tinggal 1 lagi. Gitu. Jadi memang gua backgroundnya memang ya gitulah, Dit, yang lo tau lah semuanya kan gitu. Cuman dari sisi gua laki-laki nih, memang yang punya bukan beban sebenarnya sih, jadi tanggung jawab sebenarnya, jawab yang memang bisa menghidupi dari sisi gue dan sama keluarga gue, gitu. Apapun yang bisa gue lakukan akan gue lakukan selama itu dari sisi gue halal dan bisa mencukupi itu sebenarnya. Sampai di titik ini pun ya
yang kita nggak tahu lah ya. Gua dari lulus SMA, nganggur berapa tahun, ikut sama lu juga untuk kegiatan-kegiatan yang memang di kalangan RT lah ya. Iya, pemuda zaman itu lah. Pemuda zaman itu kan lah, kayak kita bikin organisasi teater kayu lah dulu kan, sama anak-anak gangan kita kan betul. Gitu kan. Temannya kita nggak tahu tuh teman-teman kita seperti apa gitu kan. Nah, dari situ gue bekerja sebagai cleaning service. Cleaning service lo tau lah ya. Di kampus YAI. Oh iya, dulu kampus YAI. Kampus YAI. Namanya kampus YAI. Kampus YAI itu yang suka lu ngeliat hantu-hantu. Selama 2 tahun gue di situ kan, cleaning service gitu kan. Bahkan gue juga berjualan apapun lah pokoknya. Jangan sampai gue tuh nggak punya aktivitas maksud gue nih, gue butuh makan nih. Gue butuh makan, keluarga gue ya bokap gue tau lah Jul, kerjanya seperti apa lah ya. Gitu, jadi otomatis harus gue nih yang memang bisa menafkahi keseluruhannya. Gitu. Bahkan gue juga pernah merasakan berdagang keripik, berdagang es kelapa gitu-gitulah ya, lu tahu semuanya lah gitu. Maksud gue itulah mungkin perjalanan gue yang memang ya gue bersyukur lah. Bersyukur dalam arti Allah tuh tidak akan menyia-nyiakan apa yang kita lakukan. Pasti endingnya nih akan kelihatan nih apa yang lo kerjakan, sesuatu hal pasti Allah akan ngasih keindahan yang nantinya lo nggak tahu nih keindahannya apa nih gitu. Nah itulah, jadi memang gue ngelihatnya itulah dulu. Maksud gue cukup lumayan agak pedih lah kecil gue kan. Bahkan ya keluarganya Ajul pun juga banyak ngebantu gua kan, almarhum nyokap. Waktu dulu gua tuh kalau ngomongin masalah keluarga tuh agak sedikit ini itu apa namanya, kita agak sedikit melonya tuh bahaya gua. Betul. Ya gua banyak dibantu dari sama Ajul, keluarganya banyak kebantu gua. Bahkan gua dulu pernah nggak bisa ujian karena gue nggak punya duit untuk bayar Eptanas dulu lah ya. Zaman dulu banget. Orang dulu tua kita ini cuy. Eptanas gitu. Zamannya Epta. Gue datang ke rumah lo, ketemu sama nyokap. Alhamdulillah gue dikasih bantuan. Akhirnya gue bisa lulus dengan bantuan dari keluarga lo lah. Nggak ada dari Tuhan aja, jalan Tuhan. Bener. Gitu sih. Ya itu tuh sekilas tadi ini ya ya lu seperti itu dulunya. Makanya ketika kita bicara, kalau kita balik ke zaman 20 tahun yang lalu dengan situasi yang kita alami ya, kita sama-sama berdinamika. Jadi lu kebayang gak sih kalau lu sekarang berada di posisi ini? Pernah nggak kebayang? Nggak ada yang pernah kebayang sama sekali. Nggak ada yang kebayang sekali. Gue ini memang banyak dibantu juga teman-teman sebenarnya. Gue tetap bisa berdiri di sini gitu kan. Bahkan alhamdulillah sekarang gue juga sudah punya berkeluarga kan. Istri gue sudah ada istri, anak udah 2 gitu kan. Bahkan itulah menjadi motivasi gue nih untuk terus bergerak dan bergerak terus-terusan gitu. Karena gue sih berpikir selama gue masih bisa jalan, kawan-kawan banyak, ya itu yang akan ngasih rezeki gue lah. Aset lo tuh. Aset gua, teman-teman gua adalah aset gua, itu dia. Nah, terus ini cuy, kan banyak orang nih. Kalau gue sih ngeliat lo sekarang ini gue cukup takjub. Ya dari banyak teman-teman kecil ya kita berdinamika, ya salah satunya yang membuat gue cukup takjub adalah lo ini gitu loh. Maksud gue karena kita tahu sekarang lo di sini posisinya ya lo ngelit, punya banyak pasukan dan banyak teman-teman yang juga berkolaborasi mencari rezeki bareng-bareng dengan lo, dan lo terus menjaga ritme itu agar semuanya bisa menikmati bersama. Itu keren banget, maksud gua tuh udah oke banget. Nah, orang kan banyak melihat Vijay yang saat ini saja, mungkin itu loh. Wih, enak banget nih anak. Banyak duitnya, ya kan? Kemana-mana parlente misalnya begitu. Dia kan banyak orang yang juga nggak pernah tahu perjalanannya itu seperti apa ya cuy ya. Yes. Nah, lo menyikapi orang-orang yang seperti ini tuh gimana cuy? Ya gimana ya? Gue lihat sih memang
agak gini sih. Ada beberapa memang gue ngeliat teman-teman di sekulturan kita lah ya. Ya atau orang umum lah ya, nggak mesti yang itu ya. Orang umum, betul. Maksud gue gini, pandangan orang kan berbeda-beda pastinya kan. Iya. Berada gue titik ini tuh, mungkin ngeliat orangnya anjingnya Vijay sekarang seperti ini, anjingnya Vijay sekarang seperti ini gitu. Tapi lu nggak ngelihat nih gue terkeos-keosnya seperti apa. Bahkan lu orang nggak pernah ngelihat gue itu bawa gerobak mie ayam, dagang di pinggir rel, gitu kan. Sampai tiba-tiba di stop sama Satpol PP, dudak Satpol PP, mereka nggak merasakan itu gitu. Nah itu maksud gue tuh pengen kayak temen-temen gue semuanya jangan mandang gue yang gue sekarang, walaupun memang sekarang pun gue nggak punya apa-apa gitu. Cuman dari sisi settle ya alhamdulillah gue ada lah beberapa gitu kan. Cuman gue sih pengen anak-anak jadi motivasi lah. Motivasinya dalam arti gini, kita tuh hidup dalam sama-sama 24 jam. Waktunya sama. Sama persis, nggak ada yang dibedakan. Lu punya otak, lu punya tangan, lu punya kaki, bisa gitu kan. Maksud gua ngelihatnya yuk sama-sama deh. Jangan anggap gua sekarang ini ngelihatnya nih enak banget. Cuman kan lu ngelihatnya nih gua lu tuh nggak tahu apa yang gua hadapi belakangan ini. Sebelumnya apalagi kemarin Covid, sama sekali pendapatan gua nol sama sekali gitu kan. Bahkan gua makan pun harus jual ini, gade ini, jual ini, gade itu gitu kan. Nah itu. Jadi motivasi gua buat teman-teman, ayolah bergerak. Apa yang kalian ada opportunity apa? Yuk sama-sama kita jalan-jalan. Maksudnya menjalankan apa yang kita bisa sinkronisasi berdua, sinkronisasi sama-sama, ayo jalan. Jangan gini, gue sih berharap jangan sampai lo ngeliat keadaan sekarang ini dengan mudahnya, jadi gue butuh ini dong, ya bisa-bisa aja sebenarnya. Cuman kan apa nih yang kita bisa bangun sama-sama, gitu kan? Karena ya logikanya gue ini memang bukan siapa-siapa tanpa lo. Lu punya opportunity, gue juga punya ini, ayo sama-sama. Kolaborasi, itu yang gue perlukan sebenarnya. Bukan hanya ngelihatnya, Jay gue minta ini dong, Jay gue butuh ini. Ya itu yang gue nggak mau sebenarnya. Ya bukannya gue mengecilkan kawan-kawan yang ada sebenarnya, cuman sayang aja gitu. Itu mentalnya ibaratnya mental ngemis lah cuy ya. Nah itu yang gue nggak mau gitu kan. Itu gue nggak mau sama sekali. Bahkan gue itu kalau lagi nggak punya apa-apa, gue kagak ngelihat gue minjem ini dong, minjem itu dong, enggak. Apa yang bisa gue bantu? Lo bisa ini gak Jay? Bisa. Walaupun gue nggak bisa, tapi ucapan yang gue keluar akan bisa. Apa yang kita nggak bisa juga sekarang? Ya, dunia udah digital semuanya. Asal lo mau bergerak, jangan lo ngerebah aja. Ya. Lagi tren juga tuh generasi rebahan tuh. Nah itu dia. Kayak gitu sih generasi rebahan. Nah ini ada yang menarik cuy kalau gue ngikutin perjalanan lo ya. Ada satu titik yang menurut gue ini menjadi titik lo mulai naik, membuka circle lo ini berubah nih kalau menurut gue. Bukan waktu di AI, tapi dengan profesi yang sama, tapi kalau nggak salah tempatnya di daerah Mangga 2 ya. Ya waktu itu juga profesinya sama kan, tapi gue lihat lo di sana di toko apa printer apa? Dunia printing lah ya. Di dunia printing ya, di dunia printing di Hardcode tuh kalau nggak salah ya, di Hardcode. Lo sempet jadi karyawan di sana. Tapi gue lihat kan lo orangnya memang nggak bisa diem. Kita ini memang orang yang nggak bisa habis kerja normal, misalnya bersihin meja, bersihin kaca, terus duduk diem kan gitu ya. Jam kerja lo kan selebihnya buat apa kan itu. Nah terus kan lu cerita sama gue mulai nawarin brosur ke apa koridor-koridor, gue mulai tuh ngelap mesinnya, gue mulai tuh belajar gimana sih nyalain mesinnya. Itu kenapa sih sampai lu berinisiatif melakukan itu gitu? Bener-bener gini, memang jiwa dagang gue tuh memang udah dari dulu mungkin ya. Jiwa dagang gue tuh dari gue zaman SMA tuh, sorry. Jiwa dagang gue tuh dari SD sebenarnya dulu. Oh dari kecil malah dari ya? SD itu gue jualan es mambo tau gak lo? Jadi setelah gue selesai sekolah, gue ada tetangga gue itu yang jualan itu. Nah gue bawa itu kemana-mana keliling-keliling. Nah itulah mungkin sampai sekarang pun juga jadinya memang gue
lebih demen orang manggil gue adalah sales. Oh, lo lebih senang itu. Yes gitu. Nah, berkarirlah gue di Mangga 2. Jadi ada kawan gue ngajakin gue, Jay, lu udah kerja apa belum? Belum, gue bilang. Lu mau nggak dunia printing? Gitu. Oke. Apa nih kerjaannya? Motong-motong kertas. Gue bilang, oke, nggak jadi awalnya masalah. motong kertas ya? Motong kertas, Jo. Motong kertas gue. Motongin kertas sampai tangan gue ini, lu kalau bener-bener ngeliat ini tangan gue ini ada satu tuh yang kena cutter tuh. Gitu. Dari situ memang gue orangnya itu tipikal orang yang pengen belajar lah. Jadi ada mesin besar plasma printer namanya dulu, orang-orang mungkin tahu namanya plotter lah. Gue dulu nggak tahu ini mesin apa, cetak apa gitu kan. Nah itu gue dari situ gue belajar. Ini dari sisi speknya, ini buat apa, ini jualannya kemana gitu kan. Bahkan gue challenge sendiri nih sama bos gue. Dulu padahal tuh bukan bagian lo tuh bukan ya? bagian gue hanya tim potong paper sebenarnya. Ada divisi yang berbeda. Gue divisi printingnya, ada divisi untuk penjualannya. Cuman gue challenge sih sama diri gue sendiri untuk ke bos gue. Bos gue namanya Pak Rudi, itu salah satu adalah mentor gue terbaik gue sampai sekarang lah. Itu harus tergantikan. Ya gue ingat itu orang itu baik sekali. Baik banget tuh dia, baik banget. Nah, gue challenge sama diri gue mau sama bos gue, Pak, bisa nggak saya jualan ini? Lo tantang ya? Bisa aja ya. Apa yang nggak bisa Pak? Saya mau coba. Ya udah. Terus apa yang mesti saya lakukan dulu Pak? Sebar brosur aja dulu nih ke daerah Mangga 2. Itu gue lakuin hampir tiap hari, gue sebar kartu nama. Pokoknya apa yang dia bilang lo kerjain. Gue kerjain semuanya, dangdung semua gitu kan. Bahkan akhirnya kartu nama gue habis, dan itu dan dealing gue satu-satu pertama kali itu adalah gue dealer Mangga 2 juga. Yang beli pertama sama lo? Beli pertama kali itu Mangga 2 Mall itu namanya toko Erastor. Nelpon gua, dulu kan rekennya pakai dolar lah ya. Berapa dolar aja, bla bla bla. Sekian. Ngerti tapi. Gua dalam waktu itu nggak ngerti spek. Yang penting kalau gini, kalau dealer tuh dari dealer to dealer itu biasanya memang dia hanya angka yang dilontarin bukan spek, gitu kan. Segini. Gue ngedeal itu gue senengnya minta ampun, itu bener-bener gue nggak bisa tidur, gila lu. Gue jualan itu ratusan juta, gue bilang. Dari tukang potong kertas. Dari potong kertas, lo bisa jual itu mesin HP dengan angka ratusan juta. Itu seneng banget, dan gue dapat applaus dari Pak Rudi. Gila. Itu sekian banyak kartu nama sudah lo sebar tuh ya? Gue seluruh Mangga 2 itu, Harko Mangga 2. Mangga 2 Mall, Dusit, semua gue terabas. Dari situlah akhirnya gue, Jay, gini deh, mau gak jadi sales? Boleh Pak, lo belajar knowledge dulu ya, produk oke. Gua pulang kerja, gue baca-baca spek apa semuanya, sampai bener-bener gue harus ngerti ini dari sisi cost produksi semuanya. Kalau lo mau usaha digital printing, apa sih ini yang harus gue butuhkan dari sisi mesin, sampai gue harus bisa ngitung namanya cost break even point-nya berapa lama, sampai situ lah. Gitu. Ya, ini yang gue mau bilang ya, nilainya adalah datangnya kesempatan ya kan. Bisa jadi kita gini, kita dalam perjalanan hidup mengalir, tiba-tiba ada kesempatan. Ya kalau kita cerita kisahnya lo kan, kesempatan itu adalah ketika lo ada di Harko, dari potong kertas, lo melihat ini mesin, objek jual utamanya adalah mesin, lo melihat kesempatan ini dengan kemampuan lo untuk menjual, lo challenge diri lo, dan lo berhasil akhirnya, karena lo meyakini tidak ada yang tidak mungkin. Kira-kira seperti itu ya. Jadi datangnya kesempatan jangan pernah disia-siakan. Setuju nggak lo, Jay? Setuju banget. Atau bahkan kita bicaranya, kalau bisa lebih ekstrimnya, ya jangan lo nunggu datang kesempatan dong, lo ciptakan kesempatan itu. Itu lebih oke lagi dong. Lama-lama gua itu diambil sampai gua titik terendah, cepet aja, nggak punya apa-apa.